Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Lihat Bapak. Halo Pak Arif, bertanya kabar, kalian jawab ya. Alhamdulillah, luar biasa. Yes, bisa ya. Bisa, Pak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Yes. Biasa, yes. Ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Silakan Mas Is dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bapak. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, agar kita lebih semangat, marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka supaya kita lebih semangat dan sesuai dengan bulan Agustus, yaitu hari kemerdekaan kita. 1, 2, 3. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran, Pak Arif mau mengecek konsentrasi kalian. Kita belajar dengan tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Kalau Pak Arif bilang tepuk 1, kita tepuk 1 kali dan bilang yes, Jos. Ya. Kalau Pak Arif bilang tepuk 2, berarti tepuknya 2 kali dan yes, yes, Jos, Jos. Dan kalau tepuk 3, berarti tepuknya 3 kali yes, 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 Jos, Jos, Jos. Itu ya. Bisa ya? Ya, Pak. Ya, kita coba. Tepuk 1. Yes. Yes. Jos. Yes. Tepuk 2. Yes. Yes, 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 yes. Jos, Jos. Tepuk 3. Yes. Yes, 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 Jos, yes, Jos. 1. Yes. Yes, yes. Yes. Jos. Nanti tak tepuk Bapak Ibu. Mas, Mbak. Ya, kalau Pak Arif bilang tepuk, baru pakai. Kalau tepuk, berarti kita tepuk. Kalau hanya 1, 2, berarti kan tidak ada Ya. perintah tepuk. Iya. Ya. Kita ulangi lagi ya. Tepuk 1. Yes. Yes. Yes, yes. Tepuk 2. Yes. Yes, yes, yes. 2. Yes, 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 yes. Kalau tidak ada apa-apa tepuk, bisa Nyanyi, tepuk. nyanyi. Ya, sekali lagi berarti ini menandakan Mas Mbak belum berkonsentrasi. Kita ulangi sekali lagi ya. Konsentrasi. Tepuk 2. Yes. Yes. Yes, 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 yes. Tepuk 1. Yes. Yes. Jos. 1. Baik, sudah berkonsentrasi semua rupanya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang letak geografis Indonesia. Siapa yang masih ingat tentang letak geografis negara Indonesia? Mas Is? Terletak di antara benua Australia dan benua Asia, Pak. ya, kemudian yang kedua terletak di antara samudra apa? Samudra Pasifik dan Hindia. Ya, benar sekali Mas Is. Jadi geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga dua samudra, yaitu Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, sekarang kita amati bersama. Nah, ada beberapa gambar di situ. Coba sebutkan, ada gambar apa saja? Ikan, Pak.
Kan. Kemudian Burung. burung, Kelinci. kelinci. Ya. Dari ketiga hewan tersebut masing-masing mempunyai organ pinter ya, semua muridnya Pak Arif Jos, hebat. Nah, di sini kita belajar, tujuannya adalah kalian yang pertama dapat menganalisis fungsi alat gerak pada hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, di sini kalian mampu nantinya membuat model sederhana alat gerak manusia. Dan yang ketiga, kalian dapat menyusun sebuah cerita dari gambar. Dan yang keempat, nanti kalian juga bisa membuat gambar dan menunjukkan fungsi organ gerak hewan dan manusia. Baik, nah di sini Pak Arif mempunyai rangkaian gambar. Nah, itu Pak Arif, silakan diceritakan. Kira-kira alur cerita gambar ini bagaimana ya? Pak Arif kasih waktu 2 menit cukup untuk menceritakan gambar yang ada di slide. Silakan, siapa? Pak Arif tanya. Itu ceritanya mulai dari gambar yang mana, Pak? Apa bawah atau atas, Pak? Dari atas kiri, kemudian atas, ya, kemudian ke kanan, kemudian turun lagi ke bawah. Monggo, Mas Is atau Mbak Ika, mungkin Mas Dadang. Ya, Pak. Bercerita. Itu saya kasih nama itu ya, kasih nama Doni saja yang kaosnya kuning. Doni bersama ayahnya pergi ke tempat penjual kelinci. Ya, Mas Is. Terus Doni memilih kelinci tadi dan memberi makan. ya, Terus kemudian Doni melepaskan kelinci tadi. Oh, enggak gitu, Pak. Doni kelincinya lepas, Pak. Terus Doni menangkapnya, berusaha menangkapnya. Itu, Pak. ya, Mas Is, tepuk tangan buat Mas Is. Ada lagi? Barangkali ada cerita yang berbeda. Ya Pak, saya Pak. Pak. Ya, Mas Dadang ya, silakan. Ya, itu tadi Doni ya, Doni dan ayahnya. Cerita yang pertama itu dia menengok atau melihat kandang kelinci miliknya, karena memang Doni dan ayahnya punya banyak kelinci. Kemudian yang kedua gambarnya Doni dan ayahnya sedang memberi makan kelinci peliharaannya. Terus yang gambar ketiga, Doni bermain dengan kelincinya. Dia senang sekali karena kelincinya sangat lucu. Yang keempat, karena saking lucunya, Doni mengikuti gerakan dari kelinci yang melompat. Itu Pak, dari saya. Ya, Mas Dadang, terima kasih, bagus sekali ceritanya ya. Kita close, Mas Dadang. Terima Baik kasih. anak, kita lanjutkan. Nah, ini yang di awal tadi, kita hari ini belajar tentang organ gerak hewan dan fungsinya. Nah, yang pertama di sini kita amati ada gambar kelinci. Di sini organ gerak kelinci yaitu kaki, di mana fungsi utama kaki pada kelinci yaitu adalah untuk bergerak.
Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki bagian belakang kelinci itu lebih kuat dan lebih panjang daripada dengan kaki depannya. Kemudian di sini ada juga siput. Nah, siput ini dia menggunakan perut untuk bergerak dan berpindah tempat. Yang kedua yaitu organ gerak manusia. Nah, Pak Arif akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian amati video pembelajaran yang Pak Arif tayangkan ini. Sudah tampak videonya? Organ Sudah. gerak manusia. Sudah? Udah. Udah, Oh, iya. Pak. Kelas 5 SD, buku IPA. Selamat belajar. Tahukah teman-teman apa fungsi dari organ gerak? Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, menendang, berenang, bersepeda, dan aktivitas lainnya. Alat gerak manusia dibedakan menjadi alat gerak pasif, yaitu tulang, tidak dapat bergerak sendiri, dan alat gerak aktif, yaitu otot, yang mempunyai zat yang dapat membuatnya bergerak sendiri. Sistem gerak adalah otot dan tulang saling bekerjasama membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak, sehingga kita dapat beraktivitas. Ini adalah rangka tubuh kita. Tahukah kalian nama tulang-tulang yang menyusun tubuh kita serta fungsinya? Rangka bagian atas disebut juga dengan tengkorak. Fungsinya melindungi organ dalam kepala dan membentuk wajah. Lanjut ke bagian bawah adalah rangka badan yang terdiri dari tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang panggul. Fungsinya menopang badan, melindungi organ dalam. Lanjut ke alat gerak bagian atas, yakni tangan, yang terdiri dari lengan atas, tulang pengutil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Dari alat gerak atas, kita ke alat gerak bawah, yakni kaki, yang terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Fungsi tulang secara umum adalah menopang tubuh atau menegakkan tubuh, tempat menempelnya otot, melindungi organ dalam, dan memproduksi sel darah. Beberapa penyakit pada tulang adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Tulang belakang bengkok ke depan, ke belakang, dan ke samping. Penyakit tulang selanjutnya adalah fraktura dan fisura. Fraktur dibedakan menjadi dua, yaitu patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Fisura adalah letak pada tulang. Selanjutnya adalah pengeroposan tulang atau disebut juga dengan osteoporosis. Penyakit pada tulang berikutnya adalah polio. Selanjutnya adalah rematik. Cara menjaga agar tulang kita tetap sehat dan kuat adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium, olahraga yang teratur, menghindari sikap duduk yang salah, menjaga berat badan, mengkonsumsi sayuran dan makanan yang mengandung protein.
Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Baik anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama mengamati video tentang organ gerak manusia. Organ gerak manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada organ gerak atas atau bagian atas, yaitu tangan. Di sini ada tulang hasta yang fungsinya adalah membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Kemudian ada tulang lengan atas menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Ada juga tulang pengumpil yang fungsinya menyusun lengan bagian bawah serta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan, di sini fungsinya menghubungkan antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Kemudian ada tulang telapak tangan, menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Selanjutnya ada organ gerak bagian bawah atau biasa yang disebut dengan kaki. Di sini terdiri dari tulang paha yang fungsinya sebagai penyangga tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Terus ada tulang kering. Di sini fungsinya penyangga berat tubuh serta penghubung antara lutut dan pergelangan kaki. Selanjutnya ada tulang betis, mendukung tulang kering dalam menopang tubuh untuk menjaga keseimbangan tubuh. Di sini juga ada tulang telapak kaki yang fungsinya untuk berpijak sehingga kita dapat berjalan, kita dapat berlari, dan kita dapat berdiri. Yang terakhir, tulang jari kaki. Itu fungsinya sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Arif akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Arif akan membagikan di sini lembar kegiatan peserta didik. Ya, di sini ada bahannya adalah alat tulis dan alat gambar. Tugas kalian nanti yang pertama, kalian gambar contoh organ gerak manusia. Tadi kan sudah Pak Arif sampaikan sebelumnya, organ gerak manusia kan ada yang bagian atas, ada juga bagian bawah. Nanti bisa kalian pilih salah satu, kalian gambar di sini. Kemudian yang kedua, kalian beri tanda pada bagian-bagiannya. Jadi mana yang disebut tulang hasta, misalkan pada di bagian tangan, ada yang tulang pengumpil, dan seterusnya. Kemudian di nomor 3, kalian di sini gambar salah satu hewan yang ada di sekitarmu. Bebas ya, bisa kelinci, kalian bisa gambar kelinci, bisa kalian gambar ikan, siput, banyak pokoknya hewan yang ada di sekitarmu. Kemudian setelah itu kalian tuliskan nama organ hewan tersebut beserta fungsinya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa Pak. Nah, Ya, Pak. silakan Pak Arif, beri waktu kalian kurang lebih 20 menit cukup untuk menggambar dan tadi menuliskan bagian-bagiannya atau menuliskan nama organ gerak beserta fungsinya. Silakan.
Ini sama teman berarti gambarnya gantian ya Pak ya? Iya, ini kan ada 2 lembar untuk LKPD-nya. Jadi nanti temannya dibagi ya, ada yang menggambar organ gerak manusia, kemudian ada yang menggambar hewan, nah, seperti itu. Biar waktunya cepat, tidak terlalu lama. Ya Pak. Mas Is, gimana? Ada kesulitan? Enggak, Pak. Ini Ya. hampir selesai. Nah, Pak, Ika, Pak mau bertanya Pak. ya silakan Pak Dwi. Kalau gambarnya tidak cukup bisa dibaliknya Pak ya? Boleh, silakan. Gambar saya jelek nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Baik, cukup ya anak-anak ya, sudah selesai ya. Sudah jadi Pak. Ya, silakan untuk kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan, monggo. Mas Dadang mungkin? Ya Pak. Bentar. Ya, Aku ya Pak ya. 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 Kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, gambarlah contoh alat gerak manusia. Saya menggambar ini Pak sama teman-teman, organ gerak bagian atas, atau tangan Ya, seperti ini Pak. ya. Dua, Dadang. kemudian berilah nama pada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya itu ada 5. 1, tulang lengan atas. 2, tulang hasta. 3, tulang pengumpil. 4, tulang pergelangan tangan. 5, tulang telapak tangan. Terus yang nomor 3 Pak, gambarlah salah satu hewan yang ada di sekitarmu. Tadi saya dan teman-teman menggambar kelinci Pak, gambarnya seperti Ya, Mas Dadang, bagus. ya. Terus kemudian nomor 4, tuliskan nama organ gerak hewan tersebut serta buktinya. Nah, nama organ gerak dari kelinci itu adalah kaki Pak. Fungsinya yaitu untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang lebih kuat dan panjang dibandingkan kaki depannya. Itu Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Dadang. Kita beri aplaus untuk perwakilan. Manusia. Saya menggambar kaki Pak. Kaki ini organ gerak bagian bawah. Ya benar. Terus? Ya, nomor 2, berilah nama pada bagian-bagiannya. Ini ada 7. Tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki Pak. Ya. Kemudian lanjut. Nomor Ika. 3, gambarlah salah satu hewan yang ada di sekitarmu. Ini tadi teman saya yang pandai menggambar gambar kecap Pak. Iya. Kemudian yang soal nomor 4 ya, kemudian apa ini? Tuliskan nama organ gerak hewan tersebut beserta fungsinya. Nama organ gerak begitu tadi, kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya apa? Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Sekian presentasi dari kelompok saya Pak. Terima kasih. Ya Mbak Ika, terima kasih. Beli plus untuk Mbak Ika dari kelompok 2. Baik anak-anak, semua sudah melaksanakan presentasi secara umum.
kalian sudah memahami apa yang organ gerak manusia dan mana organ gerak hewan. Untuk lebih memahami materi yang Pak Arif sampaikan tadi, di sini Pak Arif akan memberikan kalian soal lembar evaluasi. Tapi sebelumnya, lembar kegiatan peserta didik tadi kalian tolong kumpulkan di depan perwakilan kelompok ya, silakan dikumpulkan dulu. Ya, baik anak-anak, ini adalah soal lembar evaluasi. Silakan kalian isi atau jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Sebelum itu jangan lupa untuk mengisi nama, nomor absen, dan kelas supaya nanti Pak Arif bisa dengan mudah memberikan nilai. Dengan waktu mungkin 5 menit cukup untuk mengerjakan soal lembar evaluasi. Hanya 5 soal. Bisa anak ya? Bisa, Pak. Ya, silakan. Pak. Ya, baik anak-anak, sudah selesai waktunya. Silakan kalian kumpulkan di Mas Dadang dan Mas Is. Minta tolong ya, lembar evaluasi temannya diambili. Minta tolong Pak Arif. Ya, baik anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, apa yang kalian belum paham materi hari ini? Sudah paham, Pak? Sudah ya. Kalau sudah paham, mari kita simpulkan bersama-sama untuk kegiatan kita hari ini. Kalian sudah belajar apa saja tentang hari ini? Tadi yang pertama, Ada Organ gerak, Pak. ya organ gerak hewan. Kemudian apa lagi? Organ gerak kelinci. Ya organ gerak kelinci. Ya tadi sama dengan organ gerak hewan ya. Organ gerak manusia, persis. Tadi juga ada penyakit tulang. Iya, atau kelainan tulang. Jadi hari ini kita sudah belajar yang pertama organ gerak hewan, kemudian organ gerak manusia, kemudian kelainan atau penyakit pada tulang. Jadi Pak Arif himbau kalian supaya sering makan makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan tulang. Selain itu juga harus rajin Beribadah. berolahraga ya, supaya terhindar dari penyakit tulang. Baik anak-anak, waktu pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelum Pak Arif akhiri, tugas kalian di rumah nanti tetap di kelompoknya tetap seperti mengerjakan LKPT tadi. Itu nanti kalian di rumah membuat model gerak sederhana. Ini nanti Pak Arif sampaikan linknya atau video tentang membuat model gerak sederhana tadi di grup WhatsApp ya. Nanti kalian bisa lihat di sini.
Tuh. Ngerti anak-anak ya? Ya, Bapak. Ya, minggu depan bisa dikumpulkan untuk model alat gerak sederhana. Baik, sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa bersama. Tadi siapa yang memimpin doa di awal? Mas Is nggih? Ya, saya Pak. Ya, Mas Is silakan. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum pulang nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, Pak Arif Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arif, ya ada beberapa komen yang mau saya sampaikan ya. Yang pertama suaranya cukup bagus semuanya tadi. Oke. Kemudian yang kedua, Pak Is di tujuan pembelajaran belum menyampaikan ya. Iya, tidak menyampaikan tujuan pembelajaran tadi. Sudah, Pak. Hah? Sudah. Yang tentang apa? Kan tadi habis Anur nyanyi di Indonesia Hari Merdeka tadi. Nah, tujuannya tidak kelihatan ya. Sudah Pak. Iya. Sudah ada Pak tadi Pak tujuannya. Jadi disampaikan di PPT juga. Tidak Iya, ada. betul. Iya Pak. Iya, mungkin saya Iya, dapat lihat. Ya. Iya. Oke. Kemudian yang berikutnya itu tadi langsung ke Indonesia Pak ya. Itu dia persepsinya tidak begitu menjurus itu Pak. Ya, kalau mau dijuruskan sebenarnya bisa dari peta tadi. Apa kan gambarkan peta kan ya? Iya, Bapak. Ya, itu banyak keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia itu boleh. Atau langsung ke dari tujuan misalkan disampaikan, saya tidak dengar tujuan yang disampaikan. Ya, kalau tujuan disampaikan, itu langsung masuk ke materi gambar kelinci tadi itu boleh. Sehingga bahasan kita hari ini adalah tentang alat gerak makhluk hidup. Makhluk hidup. Nah, alat makhluk hidup itu ada dua, satu pada hewan, yang satunya pada manusia. Oke, paham? Nah, di hewan pun, ya, di hewan pun Pak Arif hanya apa ya? Kebanyakan hanya pada kelinci itu tadi. Ya, padahal tadi ada gambar burung dan sebagainya. Ya, saya cenderung sebenarnya Pak, materinya itu memang langsung ke alat gerak makhluk hidup atau hewan sendiri, manusia sendiri Pak. Di bukunya, di kurikulumnya. Jadi satu, Pak. Jadi satu memang ya. Berapa jam pelajaran itu? Sekitar 2, Pak. Satu hari itu, Pak, satu buku. Satu jam itu dua alat gerak itu. Dalam? Satu JP itu 2 alat gerak itu. Ya. Enggak, rasanya apa ya? Materinya terlalu banyak sehingga tidak begitu nyambung gitu loh. Jadi habis hewan langsung manusia. Jadi ini tentang materinya. Tapi kalau memang Bapak mengkaitkan dengan tematiknya. Jadi bicaranya dikaitkan. Misalnya, coba ini setelah kita kelinci, tolong nanti untuk yang merpati dan sebagainya kalian baca sendiri ya. Nah, sebenarnya gunakan apa? Nah, sekarang kita menginjak pada gerak tentang manusia. Bapak tidak mengatakan itu. Langsung untuk poin. Iya. Jadi tematiknya tidak kelihatan sama sekali. Itu Pak Arif. Ya. Kemudian juga di LKPD ya. Di LKPD waktu presentasi, misalkan siswa untuk muridnya pinter-pinter ini. Seperti yang disampaikan Bu Maria tadi. Untuk muridnya pinter-pinter. Mestinya Bapak itu seolah-olah telah membuat dari pekerjaan siswa sehingga ditampilkan gitu loh. Untungnya muridnya Pak Dadang pinter, Bika pinter, jadi langsung dijawab. Ini kan pas kebetulan teman berteachingnya tidak tahu ngajar kelas 1 bisa ngajar kelas 2. Materi ini kan di kelas 6 ya Pak Adi. Kelas 5, Bapak.
kelas 5, 6 kan kelas tinggi dah. Iya, Ya, iya. nggak mungkin tahu itu, yakin gitu saya. Muridnya menangkap tolong ditampilkan. Nah, mestinya Pak Arif sudah membuat suatu konsep sendiri ya pada teaching ini. Demikian juga nanti kalau mikro, siswanya suruh nampilkan ya ini. Tapi Bapak punya kunci jawabannya. Paham Pak Arif? Ya. Kunci jawabannya ditampilkan juga, betul Bapak. Iya, jadi artinya tuh gambar. Pak Arif saya tadi siswa suruh gambar. Iya. Nah, gambarnya siswa ditampilkan, setelah itu Pak Arif lah gambar yang punyanya kalian itu sudah benar. Tapi lebih jelas lagi seperti ini, ya kan gitu loh. Oh iya Pak. Iya. Nah, atau punya Anda benar, coba Anda bandingkan dengan punya, kalau memang dia sudah benar ya. Coba bandingkan dengan punyanya Pak Arif. Sama kan ternyata. Jadi kalau salah ya kita betulkan, kalau sudah benar ya kita sanjung. Oh sama, sudah pinter. Nah, jadi Pak Arif sudah punya suatu kunci jawaban. Itu kalau nanti kalau ngajar. Kalau tadi di mikro ini tadi, di peer teaching ini tadi mestinya Pak Arif sudah memberikan jawabannya juga meskipun seolah-olah yang menampilkan kelompoknya. Ya, untungnya Sudah tidak ada. Pak. Hah? Sudah tadi. Tidak ada. Jawabannya Tadi yang jawab Pak Dadang semua tanpa apa-apa. Saya menggambarkan ini. Iya. iya. Iya, sama juga dengan punyanya Bu Dendi tadi. Untuk muridnya pinter-pinter itu. Ini muridnya nggak pinter, menengah itu benar teaching ini. Paham Pak? Rahmat? Iya Pak Bapak, iya. Iya, oke. Baik, itu mungkin sedikit komentar dari saya. Monggo Bu Maria. Matur nuwun. Kalau ada yang sama dengan saya, SDK sudah ada, kemudian muncul peta dulu tapi di sana pada maksudnya itu SDK dulu atau peta itu. Saya juga tadi SDK dulu benar. baru peta ya. Tadi Iya. dulu. Peta kok SDK-nya. Itu ya, tak apa. Ini bagus sekali. Ini yang saya harapkan ya. PPT-nya itu sedikit tulisan, banyak gambarnya. Tapi di situ pada PPT digambar. Tadi Pak Is, muridnya pinter ini. Pak dari mana? Iya. Pak Arif mungkin Ya, yang anak panah Pak. Oh. Ya, makanya tadi kan, itu dari mana kan gitu. Matur nuwun Pak Is sudah mengingatkan Pak Arif. Nggih, itu bisa ditambahi tanda panah nggih. Gitu. Sehingga dia tidak membingungkan siswa. Kemudian ini mesti kecil ya Pak. Tadi seneng katanya bermain dengan kelinci warnanya coklat. Kemudian kelincinya lari kok warnanya abu-abu, Pak. Apa kelincinya beda, Pak? Apa ada kelinci itu? Waktu saya ambil gambarnya seperti itu sudah. Mungkin beli dua waktu. Oh iya. Beli Dua, satunya coklat, satunya abu-abu gitu ya. Iya. Justru sangat Bu Maria sangat itu teliti. Ya, Pak, gambarnya kan kurang jelas tadi. Nanti mungkin dikasih nomor juga bisa Bu. Tidak panah dari nomor mengurutkannya itu loh. Ya. Saya bingung. Ini dari bawah dulu atau dari atas dulu? Dikasih nomor juga bisa Pak. Monggo sudah ya. Yang penting Makasih Pak Is. siswanya nggak bingung. Ya. Ya. Kemudian di tabel itu memang Pak Arif semua yang membaca ataukah siswa apa memang tidak diperbolehkan membaca? Seandainya siswanya membaca berarti mungkin saja ada siswanya Pak Arif, mungkin saja ada yang belum bisa, kurang lancar atau bagaimana? Apa memang Pak Arif sendiri? Padahal dalam ini adalah student center. Nah, nanti waktu yang PPL nanti siswanya juga Bu. Iya. Oke. Ya, waktu nanti PPL siswa juga saya suruh membaca untuk yang tabel tadi. Iya. Untuk materi kelihatannya teacher center.
Nggih, kelihatannya nggih. Terus PIK sudah bagus, Pak Arif sudah ada videonya, link sudah muncul, kemudian sudah menggunakan Google Doc. Nanti di uploadnya berarti jenengnya kirim link Google Doc-nya. Iya Bu, ini kan nanti bisa jadi satu kalau misalkan kirim ke jadi satu sama PPT-nya itu otomatis bisa ngeling. Pakai Google Slide juga. Iya, pakai PPT-nya. Iya, Google Slide tadi enggak kan? Iya, Google Slide. Oh, Iya. Tapi jangan lupa di itu ya Pak ya, semua orang melihat gitu. Iya, itu Bu. Ya, dan di situ jangan editor, nanti dicoret-coret nantinya. Oh iya. Ya. Iya, iya, iya. Kemarin yang contohnya kan banyak dari mungkin editor itu nyetingnya, kan di situ hanya terlihat saja nih. Sudah TIK-nya sudah lebih menurut saya. Ini tadi sudah memperhatikan ke siswa, juga sudah. Kemudian ada yang tadi juga ada Pak ini gimana, sudah membantu ya kesulitan siswa nih. Nah itu tadi, nah gambar, disuruh menggambar tapi tempatnya kok segitu ya, cukup enggak? Tadi sudah Bu siapa tadi? Bu Anis. Kristina? Iya pokoknya ibu-ibu. Iya, antara Ya. Bu Anisnya kan Ya, Bu ya. Kemudian tindak lanjut tadi LKS sudah, sampai tidak lanjut sudah. Kemudian nah itu tadi benar Pak Anu, saya sepakat dengan Pak Asi. Gimana jawaban gambarnya? Saya menunggu, saya kira Pak Dadang tadi gambar terus ditunjukkan ini Pak Arif gambarnya. Saya tunggu di. Pak Dadang tanya ekspresinya, sudah Pak, ini Pak. Saya tunggu. Mana gambarnya Pak Dadang? Tidak, saya tunggu tadi. Gak tampak. Jadi kurang benar Pak Nggih Pak. Ya, jadi ini loh Pak gambarnya. Nah, gitu. Atau tadi Pak Arif sudah punya gambar sendiri. Iya, mestinya punya gambar itu langsung ditunjukkan. Nah, saya memang menunggu Pak Sri tadi. Pak Sama juga dengan Bu Dendi tadi juga begitu kan, pengukuran itu. Tidak. Tapi gini Pak Sri, mungkin perlu pencerahan kembali mengenai Pak, persepsi Pak. Iya. Memang kelihatannya sulit ya Pak ya. Tadi juga itu baru saya Pak. Antara peta dengan keanekaragaman ya Pak ya, memang benar ya Pak ya dikaitkan cocok. Nah itu Pak yang menurut saya sih, kalau saya sulit untuk persepsinya antara ya pelajaran ya persepsinya ya Pak Sri. Iya. Jadi kan gimana Pak caranya? Mestinya begini tadi ya persepsinya Pak Arif itu. Gimana anak-anak sehat? Ya. Oke. Kalian tadi ya setelah berdoa dan sebagainya, kalian tadi berangkat sekolah jalan kaki, naik sepeda, atau diantarkan. Nah, gitu. Siapa yang jalan kaki? Nah, akhirnya Anda waktu jalan kaki berarti Anda menggunakan gerak kaki. Kaki itu merupakan apa? Terus menjurus ke situ. Jadi ya persepsinya ke situ dari dia kejadiannya di untuk menuntut ke alat gerak manusia. Atau siapa yang punya hewan di rumah? Kan merpati itu bergerak dengan apa? Terbang dengan apa? Sayap. Nah, berarti dari situ bahasan kita hari ini nanti adalah tentang alat gerak dari satu makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajarannya adalah bla 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 gitu Pak. Iya Pak Sri. Nah ya itu Pak, saya juga mau perlu belajar seperti itu. Sulit Ini. Jadi belajar guys. Itu dikaitkan dengan itu. Iya. Diberangkat dengan apa? Naik sepeda dengan sekarang naik sepeda akan mancangnya dengan apa? Kaki ya seterusnya. Jadi dihubungkan ke situ Pak. Padahal tadi karena masalahnya juga tadi alat gerak manusia kan Pak Arif juga membahas tentang kaki kan. Nah, jadi dikaitkan ke situ. Jadi pokok bahasan kita hari ini adalah tentang alat gerak pada makhluk hidup. Nah, tujuannya adalah A, B, C, D.
Paham Pak Arif ya? Paham Pak Sri? Oke. Iya, Iya. perlu latihan juga. Kadang-kadang memang Iya. wis gak persatu lawan koret materi. Tapi ini dinilai ya kita harus sesuai ya Pak ya. Iya. Nah, yang benar. Soalnya di sini di bagian guru menyampaikan persepsi, di situ juga baik sekali ya. Guru menyampaikan persepsi dengan berbagai cara dan dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Itu baik sekali. Ini belum itu kelihatan tadi Pak Arif. Ada jadi gambar burung pertama kali tadi bisa Pak Arif. Iya. Suruh bedakan. Ini latihan lagi kita. Iya. Ya Pak Arif juga, saya juga perlu latihan. Kemudian tadi dievaluasi Pak Arif, kok ada gambar kelinci ya? Itu diapakan itu Pak? Yang ngadep ke tengah tadi ya? Ngadep ke tangan tadi ya? Iya. Kelincinya Ya, dia tadi. Apa itu Pak? Itu kan saya suruh amati 2 gambar itu. Bunda, Oke. yang satu gambar tangan, kemudian gambar kelinci. Nah, Ya. nanti soalnya itu di bawah nanti ada soalnya. Jadi misalkan nomor 2 itu nanti sebutkan atau tuliskan alat gerak hewan di atas beserta fungsinya. Contohnya. Soalnya tangannya ada nomornya, Kelincinya kelincinya nggak ada nomornya. Saya jadinya apa itu gitu loh maksud saya. Iya. Nah, mungkin tata letaknya saya yang salah Bunda. Jadi ya nanti saya perbaiki. Jadi tidak bingung. Maksudnya letak gambarnya yang Untuk salah. soalnya untuk apa itu Pak? Soalnya untuk menentukan ini satu ini loh ini gitu dah gimana? Soalnya itu untuk apa? Bentar, saya coba Dilihat. share lagi nih ya. Nggih. Oh, betul. Namun ya, nah Memang ini gambar ini untuk soal yang nomor 2 ini. Bunda. Jadi mungkin nanti sebelum soal nomor 2 ini gambarnya bisa ditaruh sebelah sini. Ah, Ya, lebih jelas itu Pak Arif. itu. Nah, Ke atas. Itu untuk apa itu? Yang nomor 2. iya nomor 2. Di nomor 2 Pak, bukan di 1. Jadi itu kalau di soal itu disediakan gambar, siswa disuruh mengamati dan menjawab. Nah kan gitu kan Pak? Iya. Ya nanti seperti itu di nomor 2 bukan di 1 nggih. Ya. Oh kayak gini gitu. Terus gimana? Kok yang satunya lagi kok manusia lagi? Jadinya manusia hewan gitu maunya. Terus Bundi. Ya ini nang nomor 1 ini hanya menunjukkan bagian-bagian. Ya, oke. Tulang atas, lanjut sebagainya. Nah, untuk nomor 3 ini kita kembali lagi ke ini Bunda. Disebutkan nomor 1 itu apa namanya, kemudian dan nomor 3 itu namanya apa, beserta fungsinya. Nonton. Bagian terus fungsinya. Kalau ini, iya. Tapi melihatnya gambar yang atas ya Pak ya. Ya gambar yang atas. Saya kira enggak, kalau misalnya berkaitan ya sudah, kalau misalnya gambar itu ya satu gambar terus di bawahnya itu kasih soal yang berkaitan gambar itu gitu loh. Jadinya kalau bolak-balik gini atas bawah Oh, atas gitu. bawah gitu loh kalau menurut saya. Iya betul Bu, lebih jelas. Ya. Apalagi nanti pindah ke halaman berikutnya, balik nih gitu. Nih bingung anunya siswanya. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi satu gambar seperti kayak itu loh, bahasa Indonesia kan ngeten ya, satu teks tapi bawahnya kan pertanyaan-pertanyaan kan ngeten. Kalau bahasa Indonesia kan seperti itu. Oke, itu aja. Nah, sudah. Ya berkaitan gitu loh Pak.
Nggih, ampun. Nggih, Bu Maria. Apa Arif? Nggih. Terima kasih Bu Maria atas masukannya. Kami.